Apa sih sebetulnya jaminan kesehatan nasional ini? Seberapa pentingnya sih buat kita? Ya, saya kira ini penting sekali ya. Jadi begini, ceritanya bahwa setiap makhluk, terutama manusia yang hidup, selalu menghadapi risiko. Ya. Risiko banyak, antara lain adalah risiko jatuh sakit. Dan kalau risiko jatuh sakit itu terjadi, maka seseorang bisa jatuh miskin ya. Menurut data ya dari international agencies ya, itu setahun lebih kurang ada sekitar 100 juta orang jatuh miskin ini seluruh dunia gara-gara jatuh sakit gitu. Dan kita semua tahu sakit itu tidak bisa kita rencanakan, tiba-tiba datang sendiri aja tanpa diundang ya. Termasuk dan juga siapa yang mau sakit ya? Siapa yang mau sakit ya. Nah, ya kalau kita pas punya uang, kalau tidak kan menjadi masalah. Harus utang, harus jual, banyak yang menggadai dan sebagainya. Menggadaikan barangnya dan lain sebagainya, asetnya yang itu untuk kehidupan dia. Ya. Oleh karena itu ya, dan kita ketahui juga bahwa biaya pelayanan kesehatan selalu terus-menerus meningkat, mahal, inflasinya juga lebih tinggi daripada inflasi umum. Oleh karena itu kita harus memiliki manajemen cara ya memanage risiko ini. Nah, inilah asuransi kesehatan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah ya tentu bersama juga DPR agar masyarakat kita itu mendapatkan perlindungan atas risiko finansial yang cukup besar ya, dan itu merupakan haknya. Jadi Undang-Undang Dasar kita sudah jelas ya eksplisit ya bahwa setiap orang ya, memiliki hak atas upaya kesehatan gitu. Dan itu diimplementasikan, diberlakukan per 1 Januari 2014. Banyak juga berbagai program kesehatan lainnya yang mungkin ada juga di beberapa wilayah provinsi di Indonesia ini. Nah, sebetulnya di mana letak perbedaannya juga dengan JKN ini, Pak Wamen? Iya, jadi JKN dengan Jamkesda. Mungkin dengan yang seperti itu. Dengan Jamkesmas dulu. Nah, Jamkesmas itu adalah dulu program pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang sifatnya hanya awalnya untuk orang miskin gitu ya. Nah, kita ingin sekarang ini untuk seluruh masyarakat gitu. Tidak hanya yang miskin, tapi baik yang bekerja penerima upah ya, ataupun juga yang tidak menerima upah ya, atau orang miskin begitu. Jadi yang katakanlah mampu mereka membayar, yang tidak mampu miskin dibayar oleh pemerintah. Sedangkan Jamkesda ini sebetulnya dulu karena ada Jamkesmas upaya dari nasional, lalu daerah ada beberapa orang yang tidak masuk di dalam sistem Jamkesmas itu, lalu pemerintah daerah mengembangkan Jamkesda untuk bisa menjamin gitu. Tapi sekarang dengan undang-undang yang baru ini mau dikoordinasikan, disinkronkan dan nanti diintegrasikan gitu. Dan semua warga negara Indonesia bahkan WNI juga ya, Pak Wamen ya. WNA maksud saya yang 6 bulan sudah yang tinggal di Indonesia nanti juga ikut. Gitu. Pak Wamen, ini kan ada juga yang istilahnya mereka yang tidak bisa membayar akan dibayarkan oleh pemerintah tanda kutipnya, dan jumlahnya adalah 19.225 di kisaran itu untuk iurannya. Ada juga beberapa yang tanda kutipnya bisa membayar, berarti ada kelas-kelas tertentu yang mereka bisa membayar dengan jumlah-jumlah yang lebih besar daripada itu. Tapi katanya juga akan ada wacananya, akan ada perubahan biaya-biaya tersebut, betul ya Pak Wamen? Iya, itu kan masih di dalam pembahasan. Nah, nanti terlihat kita pertimbangkan dari banyak hal ya, tentunya dan kapasitas fiskal dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa jumlah iuran atau premi ini tergantung kepada peserta itu sendiri. Kalau pesertanya kan tidak hanya yang dibayari pemerintah. Jadi ini sifatnya wajib, semuanya harus ikut. Tapi kalau miskin, tidak mampu, jangan khawatir, dibayari oleh pemerintah. Begitu, dan sekarang yang dibayari sudah 86,4 juta orang. Jadi ke depan bisa ditambah lagi. Kita sedang bahas ini dengan DPR begitu. Nah, kemudian tentu orang yang katakanlah penghasilannya lebih, nah itu bayar sesuai dengan keinginan dia. Kalau dia adalah pekerja penerima upah yang pegawai negeri itu kelas 1 atau kelas 2, kelas 1, kelas 2 Tapi kalau katakanlah dia pegawai swasta itu kelas 2 atau bisa juga kelas 1
Kalau dia sekali lagi yang dibayari orang miskin ini kelas 3 begitu. Nah, iurannya beda-beda. Kalau kelas 3 yang dibayari pemerintah itu 19.225. Kalau yang katakanlah bayar sendiri ya itu kelas 3 Rp25.500, kelas 2 Rp42.500, kelas 1 Rp59.500. Oke, dan sebetulnya affordable untuk mereka yang bisa membayar ya, Pak Wamen. Kita nanti akan berbicara lagi, lebih detail lagi, karena saya juga masih ingin tanya lebih jauh lagi, tapi kita harus data terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau mungkin Anda masih bingung ingin bertanya mengenai jaminan kesehatan nasional, Anda bisa menghubungi ke Halo Kementerian Kesehatan atau Halo Kemkes singkatannya. Di kode area Anda silahkan, kemudian diikuti 500-567 atau di tweet silahkan di @puskomdepkes. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah ya? Anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi pasien sudah bisa diterima ya, Mbak? Mari Bu, ini kartu JKN-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah ya, Mbak. Sudah lebih baik. Untung ada JKN. Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh. Selama lebih dari 35 tahun, Ultraflu telah menjadi merek yang dikenal untuk melawan demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Siapkan selalu Ultraflu. Kapan saja dan di mana saja. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. The Langham Residences hadir di District 8 at Lot 28 SCBD Sudirman. Hunian eksklusif di lokasi yang sangat premium. Lobi yang mewah. High tea and pink roses yang merupakan ciri khas The Langham. Dengan desain terbaik yang dikelola oleh profesional-profesional berpengalaman dunia. The Langham Hospitality. Hubungi 021 724 8800. Anda rindu berziarah ke Holy Land tapi terkendala dana? HMT solusinya. Ziarah ke Holy Land bukan sekedar impian saja. Wujudkanlah bersama kami. HMT Tour and Travel sudah terbukti. Why can't we put energy to sleep at night? Di Hitachi, kami terinspirasi dengan pertanyaan menantang. Itu sebabnya dengan sistem pembangkit listrik dan teknologi informasi kami yang maju, kami ciptakan solusi terintegrasi yang membantu kota-kota di dunia menjawab tingginya kebutuhan energi hari ini dan esok hari. Hitachi Social Innovation. It's our future. Hitachi, inspired the next. 3 pemimpin daerah hasil pemilihan langsung yang dipercaya karena karakter dan kualitasnya. Ganjar Pranowo, Bima Arya, dan Nurdin Abdullah. Dipilih langsung oleh rakyat, boleh pakai partai, boleh independen kan. Saya kira dari situ masyarakat mulai bergerak, mencari figur yang kira-kira bisa membawa sebuah perubahan. 360 pemimpin pilihan rakyat. Jam 9 malam ini. Kick Andy setiap Jumat jam 8 malam. Didukung oleh Pemirsa, bulan Agustus 2014 kemarin keluar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 mengenai standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN yang baru. Saya akan langsung bertanya kepada Pak Wamen. Ini kan baru keluar kemarin Pak 1 Januari 2014. Sekarang tiba-tiba ada standar yang baru. Maksudnya seperti apa Pak Wamen? Jadi itulah bagaimana pemerintah itu aware, akomodatif dengan input dan masalah yang ada di lapangan. Karena banyak rumah sakit yang mempermasalahkan mengenai tarif dari inasi bijis, demikian juga beberapa tentang kapitasi. Jadi oleh karena itu ini kita perbaiki. Jadi Peraturan Menteri Nomor 59 tahun 2014 ini sebenarnya sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Nomor 69 tahun 2013 tentang pengaturan tarif ini. Dirasa kurang atau dirasa lebih? Tentu begini.
ada 39 item yang kita sesuaikan dengan nilai keekonomian. Jadi kita tingkatkan biar rumah sakit swasta untuk bisa ikut. Ya. Tentu rumah sakit pemerintah sudah cukup lumayan ya. Tapi memang ada beberapa tarif-tarif yang itu terlalu berlebihan, tidak cocok. Beberapa profesi itu mengusulkan untuk itu diturunkan. Misalnya gitu. seperti apa? Misalnya itu ada sendiri tarif-tarifnya. Oh, ya. Oke, baik. Ya, jadi itu yang kita turunkan sedikit gitu. Ya. Jadi disesuaikan dengan Tapi apa yang sudah untuk berjalan. tipe C, kelas tipe C dan D tidak ada perubahan ya. Tidak ada pengurangan, itu tidak ada. Ya, yang ada adalah penambahan. Gitu. Penambahan. Pak Wamen, saya tuh sebetulnya penasaran loh. Kalau memang ini masalah biaya juga dipermasalahkan kan seiring berjalannya, dalam artian ingin disesuaikan lah, bukan dipermasalahkan dari mulai Januari sampai sekarang ini September, bahkan dikeluarkan peraturan Menteri Kesehatan. Kenapa sih tidak kemudian digratiskan, dalam artian ditanggung seluruhnya oleh negara? Iya, itu memang ada debat yang cukup ramai ya. Di banyak negara, itu tidak hanya di Indonesia. Memang ada yang ingin udah semuanya itu dibayari pemerintah gratis gitu kan. Kenapa mesti harus bayar iuran? Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai sistem pembiayaan secara teori dan internasional ya, itu prinsipnya ada secara ekstrim ada 3 ya. Bisa juga kita bilang 4 ya. Yang pertama adalah sistem tax base atau disebut teorinya itu beverage ya. Ini yang berlaku di Inggris. Intinya adalah dari pajak ya, kemudian oleh pemerintah bayari rumah sakit ya, dan dokter, sehingga masyarakat nggak usah bayar lagi, tinggal sakit datang ke dokter. Karena sudah membayarkan pajak terlebih dahulu. Ya. Nah itu tentu ada positif negatifnya ya, hal seperti itu kalau kita pembayar pajak ya masih sedikit ya. Dan juga pelaksanaan pajak di Indonesia masih kompleks. Sedih gitu, ya. Sebetulnya ya Pak. Iya begitu ya. Yang kedua itu sistemnya yang disebut dengan Bismarckian. Bismarck. Ini sejak tahun 1883 pada waktu Otto von Bismarck ya. Mengembangkan sistem ini di Jerman ya, itu yang intinya adalah gotong royong atau setiap orang itu harus iuran gitu, bayar ya iuran. Nah tapi khusus untuk kesehatannya. Nah dari iuran itu kalau ada yang sakit kemudian dana ini dipakai begitu, kemudian disempurnakan. Nah ini sempurnakan akhirnya berkembang ya menjadi asuransi yang nasional, asuransi kesehatan nasional ya. Tapi basisnya adalah asuransi sosial. Ini berbeda dengan yang ketiga yang dikembangkan di Amerika, dulunya asuransi komersial. Karena kalau asuransi sosialnya kita ya Indonesia ini sebetulnya sejak 2004 ya itu memilih sistem asuransi sosial atau sistem jaminan sosial dengan prinsip asuransi sosial itu. Artinya apa? Artinya bahwa ini wajib seluruh masyarakat agar ikut dan terjadi bauran risiko gotong royong begitu. Nah, kemudian kalau yang miskin nah dibayari oleh pemerintah sehingga nggak ada yang berat begitu. Nah, berbeda dengan asuransi komersial di mana mungkin 30% biaya untuk promosi, untuk mencari peserta. Kalau ini semua wajib, nggak ada biaya promosi kecuali sosialisasi ya, penjelasan prosedur. Tidak ada budget khusus begitu. Tidak ada budget khusus ya. Dan sifatnya adalah not for profit, bukan mencari untung ya. Dan tentu ciri-ciri yang lain sebagai contoh ini dananya amanat. Jadi dana tetap milik masyarakat, milik peserta, bukan milik perusahaan BPJS, bukan ya. Jadi itu bukan perusahaan ya. Makanya lembaganya itu adalah lembaga publik begitu ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Jadi not for profit, kemudian harus transparan, ya, terbuka ya. Kemudian, jadi masyarakat bisa melihat sebetulnya bisa ya, melalui berbagai mekanisme bisa ya. Termasuk juga ini sekali lagi dananya amanat dan portabilitas. Artinya bahwa berlaku seluruh Indonesia, siapapun sakit dimanapun, kapanpun, nah itu bisa. Secara prinsip bisa, tentu melalui mekanisme administrasi juga tentunya, begitu. Jadi misalnya saya tiba-tiba berada di luar kota, padahal domisili saya di Jakarta, itu saya tetap bisa menggunakan fasilitas tersebut. Yang terakhir tadi, dari sistem ini, pembiayaan kesehatan secara internasional tadi, terakhir adalah tidak ada sistem, ini yang umumnya di negara berkembang, karena belum mampu, jadi out of pocket. Jadi tergantung pada kantong sakunya ya. Kalau dia kena kanker dan kebetulan kanker kantong kering ya, itu kemudian menjadi masalah serius. Ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu Indonesia sudah memilih sistem
sebetulnya berbasis asuransi sosial, yaitu jaminan sosial. Gitu. Dan ini saya dengar Indonesia tanda kutipnya cukup berani juga ya, Pak Wamen, untuk menerapkan ini karena beberapa negara berkembang lain belum bisa sebetulnya. Betul, terutama dengan asuransi atau jaminan kesehatan nasional JKN ya. Karena apa? Ini satu sistem ya, untuk nasional, padahal Indonesia luar biasa variasinya ya. Kepulauan ya, penduduknya, tingkat pembangunan semuanya tidak sama, ada variasi. Nah, kita akhirnya menjadi benchmark. Kami sendiri kemudian diminta oleh beberapa international agencies ya, termasuk bersama dengan Dirjen WHO itu sudah di beberapa tempat lah ya, kita sharing ya, di New York pernah, di Jenewa, di beberapa tempat ya, termasuk banyak negara sekarang nanya Indonesia seperti apa ya, dan kita ya Indonesia ini turut serta di dalam memberikan dorongan agar negara-negara di dunia itu mencapai universal health coverage ya. Bahkan Indonesia tergabung di dalam 7 negara yang disebut sebagai Foreign Policy and Global Health Initiative Countries, membuat draft resolusi PBB, bukan main-main, resolusi PBB tentang universal health coverage ini. Dan akhirnya kita bersyukur diterima, disahkan di PBB resolusi nomor 67 tahun 2012, dan menjadi dukungan dan dorongan juga oleh WHO dan negara-negara mana-mana ya seluruh dunia menggunakan ini ya sebagai acuan. Konsepnya sudah begitu diakui internasional dan bahkan juga kita menjadi benchmark. Pertanyaannya, apakah ini juga berguna untuk masyarakat Indonesia? Apakah Anda sudah menjadi anggota dari JKN? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah ya? Anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi pasien sudah bisa diterima ya, Mbak? Mari Bu, ini kartu JKN-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah ya, Nak. Sudah lebih baik. Untung ada JKN. Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh. Untuk rumah biasa dan gedung bertingkat, menggunakan pompa air Uchida. Tarikan dan semprotannya luar biasa. Cintailah produk-produk Indonesia. Hotel and Towers. Puri Mansion Apartment, apartemen yang berlokasi di Jakarta Barat yang merupakan jalur kepala naga. Didesain oleh konsultan ternama, menghadirkan 51 fasilitas sekaligus di dalamnya. Miliki unit di Puri Mansion Apartment per tanggal 27 Oktober, angsuran 9 juta rupiah per bulan, naik menjadi 10 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 583 58500. Halo Manado, Metro TV mencari pengusaha. Anda siap? Sekarang saatnya. Berani jadi miliarder. Hadir di Manado. Datang dan bawa proposal bisnis Anda ke Gedung D, Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi. Pendaftaran juga dapat dilakukan di KCU Bukopin Cabang Manado. Ikuti juga seminar wirausaha 14 Oktober jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Dapatkan kredit lunak hingga 1 miliar untuk mengembangkan usaha Anda. Info lengkap klik bjm.metrotvnews.com. Lahirkan pengusaha baru di Berani Jadi Miliar. Mata Najwa setiap Rabu jam 8 malam. Didukung oleh JKN penting untuk kita semua, itu yang kita perbincangkan pagi hari ini bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pak Wamen, ini ada kutipan pernyataan Bapak yang saya kutip detail. Bapak menyatakan bahwa target pencapaian Universal Health Coverage dalam hal ini mungkin JKN, Wamenkes optimis
5 tahun tercapai di tahun 2019. Sebegitu optimis ya Pak? Oh, bahwa jelas, ini akan tercoverage? Iya, baik. Asal pemerintah betul-betul komit, saya kira insya Allah tercapai lah, begitu ya. Kalau tidak sedikit, tapi dengan terobosan-terobosan baru ya, saya bisa optimis juga asal komitmennya bagus, itu tahun 2017 akhir ya. Jadi akan 2018 itu juga bisa tercapai. Bahkan 3 tahun lagi bisa tercapai. Iya, saya optimis itu. Asal sekali lagi ada terobosan-terobosan baru dan ada komitmen. Pak Wamen, jangan-jangan salah satu hal keengganan masyarakat juga tidak mau tercover dengan jaminan kesehatan nasional adalah karena mereka tidak tahu ada manfaatnya. Apa sih sebetulnya kelebihan dari jaminan kesehatan yang lainnya? Ya, tentu. Ini luar biasa sebetulnya. Hampir-hampir tidak ada asuransi apalagi komersial yang memberikan paket manfaat seluas JKN ini. Dalam artian? Tidak ada. Dalam pengertian begini, biasanya kalau asuransi komersial ya itu paket manfaat yang ditawarkan itu katakanlah terbatas. 24 jenis penyakit kritis ya. Atau ya kalau dia sudah punya penyakit tidak dijamin ya. Gitu ya. Kalau ini enggak. Makanya sering terjadi orang ikut JKN ini pas di rumah sakit. Karena tiba-tiba dia sakit, terus wah ini habis sekian ratus juta atau sekian puluh juta ya. Ya, akhirnya ikut. Jadi dengan riwayat pun juga tetap bisa ikut karena memang dia adalah warga negara Indonesia. Asuransi komersial mana yang orang sakit saya tak ikut asuransi ya. Kemudian dia terima, nggak ada itu. Ya, nggak ada asuransi komersial seperti itu, nggak ada. Tetapi ya, kita sarankan kepada masyarakat jangan hanya ikut pada waktu sakit di rumah sakit saja. Kenapa? Kita harus sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelumnya harus ikut karena ini wajib seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian pada waktu sakit ya. Setelah sembuh pun harus ikut karena kapan-kapan dia bisa sakit lagi, keluarganya bisa juga sakit. Jadi kalau bisa seluruh anggota keluarga juga ikut gitu. Dengan rutin membayar itu tadi ya Pak? Iya, rutin membayar dan murah bayarannya daripada orang merokok, masih mahalan merokok ya. Betul, merokok sebulan 150 ribuan atau lebih ya. Ini sebulan hanya katakanlah 25.500 untuk kelas 3 ya. Jadi ini sangat murah, manfaatnya tidak terbatas. Operasi habis 100 juta pun ya, katakanlah dia harus bypass ya, bypass untuk jantung ya, itu dibayar. Dibayar. Jadi ini luar biasa. Tidak ada asuransi komersial dimanapun yang bisa mengalahkan asuransi sosial JKN ini. Ya, karena ini program betul-betul untuk masyarakat, untuk rakyat, tidak mencari untung. Gitu. Pak Wamen, ini banyak juga saya baca di beberapa surat kabar bahwa ada yang langsung masyarakat datang ke rumah sakit dan sebagainya. Ternyata ada alurnya sebetulnya ya. Seperti apa sih prosedurnya yang betul? Ya, jadi masyarakat kalau dia sakitnya itu ada yang sifatnya mendadak emergensi, ada yang sakit biasa lah gitu ya, batuk pilek kayak gitu ya. Nah kalau yang biasa ya batuk pilek segala macam memang harus ke layanan primer dulu. Kenapa ke layanan primer? Layanan primer itu bisa dokter keluarga, bisa dokter praktek pribadi, bisa ke klinik, ya. Ada klinik Pratama ya, bisa juga ke puskesmas. Nah, dan puskesmas ke depan itu kita perbagi terus menjadi layanan yang cukup bagus begitu. Nah, oleh karenanya sekali lagi harus ke situ dulu. Kenapa harus ke situ? Karena layanan primer itu yang tahu riwayat penyakit yang bersangkutan dan dia kayak dokter keluarga begitu, jadi tahu keluarganya bagaimana. Dia harus betul-betul bisa mengobati. Jangan-jangan dia batuk-batuk bukan karena apa? Pas karena udah kantongnya kering papanya ya. Itu kan lain. Leher pun ikut kering kalau kantong kering. Jadi kayak gitu ya. Nah, dari situ nanti dokter layanan primer itu dia yang menentukan dan dia tahu, oh ini perlu dirujuk ke rumah sakit ya. Kalau tidak perlu dirujuk ke rumah sakit ya cukup di situ dan 60-70% masalah kesehatan yang dialami oleh peserta atau pasien ini selesai di layanan primer. Baru kemudian nanti kalau perlu dirujuk ke rumah sakit tadi. Rumah sakit bisa di tipe B atau kabupaten, tipe C atau D di kabupaten ya. Nah kalau di situ dianggap perlu dirujuk lagi di rumah sakit tipe A seperti di Cipto atau di Sarjito ya, atau tipe B seperti itu ya.
Nah, kenapa? Kalau semua orang ke rumah sakit tipe A tiba-tiba langsung seperti itu, maka rumah sakit tipe A seperti Cipto ini seperti puskesmas raksasa. Ya, jadi penuh di situ orangnya, lalu dokternya tidak bisa secara teliti, seksama, tidak punya waktu untuk komunikasi, konsultasi dengan baik. Maka kita secara desain makro kita atur alurnya. Dan tidak bisa langsung ke dokter spesialis ya? Tidak bisa, karena ini sekali lagi kan udah cukup. Ada prosedurnya Ada prosedurnya. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan bisa juga di provinsi lainnya gitu ya, Pak Wamen ya? Boleh ya, boleh. Dan dengan prosedur yang sama. Ya, ke tempat lain juga boleh. Tapi ini semua rumah sakit asal yang mudah ya, yang mudah. Kita ingin aksesnya lebih gampang begitu. Semua rumah sakit sudah menerima JKN ini, Pak Wamen? Ya sudah 1.700 ya rumah sakit yang sudah kontrak dengan BPJS ini ya. Kita punya sekitar 2.150 rumah sakit seluruh Indonesia ya. Jadi tinggal sedikit ya. Terutama adalah swasta yang di kota-kota besar ya, yang belum ya, dan untuk di swasta di daerah-daerah sudah banyak dan mereka umumnya sudah positif gitu. Ini kan berarti ketika saya menjadi anggota atau peserta dari Jaminan Kesehatan Nasional akan berlaku seumur hidup kan ya? Oh iya, asal terus membayar ya. Jangan kalau mau tidak membayar ya bisa berhenti nanti ya. Jadi terus membayar, sekali lagi bayarnya itu jauh lebih rendah daripada untuk merokok gitu ya. Prosedurnya saya datang ke Kementerian Kesehatan atau tidak, di kantor cabang BPJS ya setempat ya, atau juga di beberapa bank tertentu ya seperti Mandiri, BRI ya gitu, tapi tidak semua cabang ya. Ada bank tertentu. Tapi kalau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS, dulu namanya kantor cabang Askes ya. Nah, itu bisa gitu. Dan terdaftar langsung di sana. Terdaftar langsung di sana ya. Dan cepat ya, harusnya cepat ya. Nanti kalau tidak cepat laporkan ke pemerintah ya, bisa telepon di 500 567. Pak Wamen hafal. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wamen untuk sharingnya pagi hari ini. Itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional memang untuk kita semua, dari kita dan untuk kita dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Indonesia semakin sehat dengan JKN ini. Itu tadi juga sudah diingatkan oleh Pak Wamen. Kalau Anda ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ke kode area Anda, silahkan dipencet kemudian 500 567 atau bisa juga tweet di Twitternya @puskom.kes. Dan minggu depan di hari dan jam yang sama kita akan berbincang-bincang seputar kesehatan masih dengan Kementerian Kesehatan. Jadi tetapkan kalau Anda ingin tahu tentang bagaimana kesehatan masyarakat Indonesia. Sampai jumpa.